Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dipertemukan di pelajaran fikih untuk kelas 9 SMPI Al-I'tisam Karawang. Kita masih di dalam kitab At-Tadhib fi Adillati Matnil Ghayati wa Takrib, atau yang masyhur dengan sebutan Matan Abu Syuja', ya. Dan At-Tadhib ini diberikan dalil oleh Syekh Dr. Mustafa di Balmugha. Kita masuk ke dalam pertemuan yang ke-10. Ya, tema kita pada pertemuan yang ke-10 ini adalah bolehnya jual beli emas dengan perak secara tafadul. Maksudnya adalah berbeda jenis dan ukuran. Bagaimana berbeda jenis dan ukurannya? Yaitu ketika kita menjual emas, ya, kemudian ditukar dengan perak, ya. Nah, emas dan peraknya, misalnya emasnya adalah 1 gram, peraknya tidak 1 gram juga, karena memang berbeda sisi nilainya. Maka peraknya itu adalah ukurannya, misalnya beratnya yang sesuai dengan harga emas tersebut, begitu. Nah, ini namanya tafadul, ya. Nah, itu boleh. Tapi kalau misalkan sama, maka itu adalah tidak boleh, karena memang berbeda dari sisi nilainya. Atau misalnya emas dengan emas. Nah, kalau emas dengan emas ini harus sama persis, begitu. Kemudian dengan tunai, ya, dan tunai, artinya tidak dengan hutang, begitu. Ya, masih di dalam matan yang sama atau ungkapan yang diungkapkan oleh beliau Al-Imam Abu Syuja', wala bai'u wabta'ahu hatta yaqbidahu. Ini sudah kita kaji bahwa kita tidak boleh menjual jual beli barang di mana barang tersebut belum kita pegang. Kemudian wala bai'ul lahmi bil hayawan. Nah, ini juga kemarin kita sudah membahas, tidak boleh jual beli daging dengan hewan. Nah, yang pembahasan kita kali ini adalah wa yajuzu bai'ul dhahabi bil fiddati mutafadilan naqdan, ya. Boleh jual beli emas dengan perak dengan 2 syarat di sini, yaitu mutafadilan naqdan, dengan cara tafadul, yaitu berbeda jenis dan ukuran, naqdan dengan tunai. Di sini disebutkan oleh beliau Syekh Dr. Mustafa di Balmugha hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang jual beli emas dengan perak secara tafadul tadi. Rawa Muslimun an Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. Artinya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, emas dengan emas. Maksudnya adalah emas, ya, ditukar dengan emas atau jual beli emas, ya, dengan emas. Perak dengan perak, ya. Tentu dengan sesuai sebanding. Kemudian gandum dengan gandum. Ya, ini gandum dengan gandum. Ya. Jawawut dengan jawawut.
ya, syair bisyair. Kurma dengan kurma, garam dengan garam, ya, sama persis. Tadi mislan bimislin, sawaan bisawain, yaitu sama persis. Yadan biyadin, dari tangan ke tangan, artinya dia tunai. Kapan? Ya, diperbolehkan seperti ini. Perhatikan di situ, jika jenis-jenis ini berbeda, ya, berbeda jenis-jenisnya, maka juallah sesuai keinginan kalian, ya. Jenisnya berbeda, kemudian ukurannya juga berbeda. Kemudian yang kedua, jika jual beli itu dengan tunai, ya, dengan tunai dan dengan tunai. Nah, kembali bahwa jual beli emas dengan perak yang diperbolehkan dengan cara tafadul dan nakdan. Tafadul artinya berbeda jenis, nakdan artinya adalah dengan tunai. Kemudian hadis larangan jual beli emas dan perak dengan cara menghutang. Tadi nakdan. Nah, bagaimana kalau kita berhutang atau saat ini misalnya musim dengan sebutan kredit. Nah, ini adalah tidak boleh, dilarang. Warwa al-Bukhari wa Muslimun 'an al-Barra ibn Azib wa Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhuma naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'idz dhahabi bil wariqi dainan. Ya. Artinya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Barra bin Azib dan Zaid bin Arqam radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli emas dengan perak secara hutang. Jadi kalau jual beli emas itu tidak boleh hutang, tidak boleh dengan kredit atau sejenisnya. Mungkin saat ini ada ya orang yang menjual belikan emas dan perak itu dengan cara kredit. Nah, ini tidak boleh. Dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, harus dengan tunai. Kita ketahui bahwa harga emas, harga perak itu bisa berubah atau nilainya bisa berubah dari satu waktu ke waktu yang lain. Nah, ini ketika dengan cara hutang, maka mungkin akan terjadi sesuatu yang memang merugikan salah satu pihak, ya. Sedangkan Islam adalah agama yang memberikan rahmah kepada semua pihak, yang memberikan kemaslahatan kepada semua pihak, dan tidak boleh ada kezaliman di antara salah satu pihak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin untuk pertemuan kita kali ini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.